Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pemirsa, menjaga dan juga merawat gigi dan juga gusi sangat penting dilakukan. Apalagi jika kita pengen mengkonsumsi makanan secara nikmat, tentu gigi kita haruslah sehat, kuat dan juga tidak rusak. Nah, tema kita hari ini berhubungan langsung nih ya, permasalahan soal gigi nih. Sudah ada bersama saya di pagi hari ini Muhammad Revaldi dari Dokter Gigi. Selamat pagi, Bang Valdi. Oh, selamat pagi Kak Agnes. Ini panggilnya Bang Revaldi, Bang Valdi atau dokter aja? Revaldi aja, Bang aja. Revaldi, Bang aja. Oke. Bang, terkait dengan tema kita ya, dokter gigi di era sekarang nih. Sebenarnya sudah berapa lama sih Bang Valdi ini sebagai dokter gigi? Kenapa sih tertarik gitu? Sebenarnya kalau dibilang di Bengkulu ini, aku tuh termasuk dokter gigi yang masih baru banget. Aku lulus tahun 2019, sempat praktek di Jakarta selama 1 tahun dan juga sambil ngajar les juga waktu itu. Tahun 2021 ya, awal COVID, tuh aku pulang ke Bengkulu rencananya, mau mulai merintis karir di Bengkulu. Nasibnya kurang beruntung karena COVID. Iya. Kita harus stop praktek dulu, apalagi kita anak-anak baru ini, jadi ya sempat nggak praktek sekitar 8 bulan gitu. Total kalau dihitung dari 2019 berarti udah mau 3 tahun, 4 tahun lebih ya, 3 tahun sampai 4 tahun jadi dokter gigi. Tapi emang tertarik jadi dokter gigi kenapa sih ketimbang jadi dokter lain, dokter bedah kayak mungkin dokter kecantikan ya, sekarang lagi hits kan? Kenapa Bang? Sebenarnya awalnya itu pengen jadi dokter gigi itu karena peluang. Peluang masuknya ya. Peluang masuknya. Aku dulu maunya dokter umum loh awalnya. Iya. Maunya dokter umum. Cuman karena si Revaldi ini anaknya kalau bisa nggak usah pakai belajar masuk gitu. Aku maunya UI, maunya UI. Jadi kalau dilihat nilai-nilai raport, kayaknya kalau ngambil kedokteran umum kayaknya aku nggak lulus deh. Jadi aku pilih kedokteran gigi, satu-satunya pilihan. Alhamdulillah aku lulus. Alhamdulillah lulus. Undangan, nggak pakai tes. Makanya berarti melihat peluang itu sangat penting berarti. Penting lah. Dan juga minat kita juga di mana dong? Iya. Ya kan? Tapi setelah masuk kedokteran gigi itu aku benar-benar merasa oke, ini pilihan yang tepat emang karena passionnya emang aku rasa emang di sini, bukan di kedokteran umum. Kayaknya aku kalau kuliah kedokteran umum kayaknya aku nggak sanggup deh. Ya, tapi emang dari SMA dulu ya sebelum masuk ke perguruan tinggi kan, memang dari awal sudah memilih untuk jadi dokter gitu. Ketimbang profesi lainnya, karena kan dulu secara umum ya orang tuh banyak pengen jadi guru misalnya kan, jadi dokter terutama ya, dan juga banyak profesi lainnya sekarang tuh kan sudah ada. Sebenarnya aku tuh pengennya awalnya tuh ada sempat juga pengen ambil ekonomi manajemen gitu. Mau kerjanya jadi di bank gitu-gitu. Tapi aku punya cita-cita juga di rumahku tuh harus ada yang jadi dokter. Iya. Aku anak kedua. Anak pertama nggak lolos dokter. Jadi akulah anak kedua coba dulu lolos. Jadi ya udah. Cita-cita di keluarga ada yang dokter tercapaikan. Jadi motivasi ya? Motivasi juga itu. Kalau orang tua gimana mensupport berarti? Orang tua support terus sih. Aku ambil apa aja boleh. Aku udah tes berapa kali waktu itu. Ya alhamdulillah percobaan pertamanya langsung lolos, jadi aku udah nggak perlu mikirin kuliah di mana lagi. Iya gitu. sih. Nah, selama jadi waktu kemarin tuh ini ya di perguruan tinggi ya, belajar tentang dokter gigi ini berat nggak sih Bang? Kalau aku pribadi ya, untuk S1-nya aku merasa nggak berat sama sekali. Santai banget, beneran. Bisa lah, siapapun bisa. Nggak harus yang kayak ranking 1 di sekolah. Aku merasa kalau melihat suasananya aku kuliah sih, aku rasa semua orang bisa. Bisa santai sih. Tapi pas koasnya kayaknya setiap dokter kalau koas tuh susah banget ya. Pas koas tuh kalau kita tuh kan sistemnya based on requirement. Kalau mau lulus, misalnya gampangnya aja lah, harus lulus. Kalau mau lulus harus nambah 10 gigi. Kalau nggak 10 ya sampai kapanpun nggak bakal lulus. Harus nambah 10 gigi? Misalnya itu ya. Misalnya. Banyak ada targetnya gitu ya. Banyak banget sebenarnya. Lebih dari nambah gigi. Iya. Iya, makanya yang penting kalau koas sih tekun sih. Ulet.
Kalau nggak perlu pinter-pinter banget nggak apa-apa. Mm-mm. Yang penting tekun dan mau, itu insya Allah lulusnya tepat waktu. Tapi kalau abang sendiri melihat pasaran di Bengkulu ya, banyak nggak sih peminat orang untuk merawat gigi ya, untuk datang ke dokter gigi gitu, mengecek kondisi giginya? Kalau dulu kayaknya belum, termasuk saya. Iya. Termasuk saya dulu. Kayak kalau saya nggak masuk ke kedokteran gigi, saya nggak terlalu peduli sama gigi. Nah gitu. Tapi kalau saya mulai praktek di Bengkulu 2021, tapi saya sangat melihat besar sekali sih. Udah berbeda banget lah dari zaman dulu sama sekarang. Banyak banget warga Bengkulu tuh pengen merawat giginya, mau bagus. Kalau dulu kan istilahnya cuma taunya cabut tambal. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah ada perawatan saluran akar, ada bleaching, ada veneer, ortodonti. Itu kan udah Bener. sudah banyak dokter gigi di Bengkulu nih, sudah oke semua lah untuk ngerjain hal seperti itu. Jadi dan orang Bengkulu pun sudah mau, terutama ini anak-anak. Mami-mami sekarang kan, bunda-bunda sekarang kan yang sosialita banget iya, ya. enggak sosialita pun juga banyak kok bawa pasien, bawa anaknya, tolong cek dok gigi anak saya. Dari kecil berarti Dari sudah kecil ada ya. udah ada. Aku pasien 1 tahun pernah, 2 tahun pernah. 1 tahun ya, Pernah. bukannya 1 tahun tuh Waktu- baru-baru tumbuh gigi ya kalau Iya, anak kecil waktu ya. itu anaknya jatuh, jadi patah giginya, Oh. infeksi dong, jadi harus diambil gitu. 1 tahun loh. Kalau misalnya dokter gigi itu bisa operasi juga nggak sih? Operasi soal gigi, misalnya ada kendala gitu di gigi. Oh ada. Kita tuh kalau di gigi tuh istilahnya operasi itu salah satu contohnya operasi gigi bungsu. Mungkin Kak Agnes juga punya nih, gigi bungsu, yang gigi yang miring, gigi geramnya. Oh iya. Itu tuh banyak banget kasusnya di Bengkulu, banyak banget. Cuman beberapa kasus tuh harus dikerjakan oleh spesialis bedah mulut, dokter gigi spesialis bedah mulut. Alhamdulillah di Bengkulu sekarang udah ada 2. Jadi kasus-kasus yang sulit tuh bisa dikerjakan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Kalau kasus-kasus ringan ke sedang masih bisa dikerjakan oleh dokter gigi umum. Contoh operasi lain itu kayak kecelakaan tuh misalnya, patah rahang. Patah rahang tuh dokter gigi juga ngerjain. Iya. Mukanya jangan panik. Meskipun memang misalnya kondisi giginya baik ya, dalam Baik. kondisi baik, tapi rahangnya memang Patah. gitu. Itu Kenapa harus dokter gigi? Nih, kalau dokter gigi tuh spesialnya kita bisa membuat gigitan itu kembali seperti semula. Karena gigi itu bukan sekedar rapi, bersih, kayak dulu Bang, Iya, tapi iya. gigitannya harmonis. Iya. Oh gitu. Jadi fungsi pengunyahannya dapat. Jadi gigi itu di mulut tuh bukan untuk nampang doang. Bener. Fungsi pengunyahannya ada gitu loh. Iya. Fungsi pengunyahan itu yang paling lebih penting. Fungsi pengunyahan ya, bukan Iya. cuma tampil bagus doang iya, ya kan. percuma terus orang gigi depannya di veneer putih semua. Pas dicek ke dalam mulutnya gigi gerahamnya udah habis. Ngunyah pakai gigi depan itu nggak ideal. Lama-lama ya gigi depannya nyusul, rusak. Saya pernah lihat tuh kalau misalnya orang-orang zaman dulu tuh ya, gigi mereka tuh apa ya, kuat-kuat, rapi-rapi gitu ya. Kalau orang-orang tua sekarang tuh kayaknya udah sering banget ya lihat udah ompong gitu kan di usia yang masih muda gitu kan. Itu karena faktor apa tuh? Faktor rokok kah, konsumsi yang kita makan atau gimana? Itu lebih ke, kalau menurut saya pribadi, adalah pola perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan giginya. Sikat gigi kapan yang paling benar? Ayo, katanya sama Mbak Agnes dulu. Pagi dan malam. Malamnya kapan? Malam sebelum tidur. Betul. Paginya pas kapan? Pas mandi. Salah. Belum kan? Yang paling benar tuh pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Loh, kalau mandi kan kita bisa sikat gigi dong. Yang paling idealnya itu 2 minimal. Mau 3 kali nggak apa-apa, 4 kali nggak apa-apa. Iya. Minimal tuh 2 kali. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kalau kita kan pengen simple doang kan, ya udah Iya. sudah mandi udah gosok gigi sudah. Aku dulu kan? juga gitu, Mbak. Terus sudah makan ya udah kan tadi sudah sikat gigi gitu kan. Betul, aku dulu juga gitu. Makanya gigiku jujur aja gigiku nggak sebagus itu juga. Kan banyak tuh orang nanya tuh, "Dok, kalau mau jadi dokter gigi giginya harus bagus nggak?" Iya. Itu Enggak, gigiku nggak bagus juga. Banyak pasienku yang giginya lebih bagus pada gigiku. Iya. Tapi kan yang penting bagaimana cara kita ngerawatnya kan. Jadi yang gitu. udah ada kena penyakit ya kita rawat segera. Jadi kalau biasa gigi ini kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Tapi kalau misalnya jadi dokter gigi itu kesulitannya apa sih? Yang paling sulit ya ketika menangani pasien soal gigi. Semua kasus tuh pada dasarnya sulit. Apalagi mungkin yang berhubungan langsung dengan saraf gigi ya mungkin ya. Itu baru tadi malam. Emang kasus apa yang tadi Baru tadi malam? malam. Pasiennya sakit gigi. Itu namanya pulpitis nama penyakitnya. Itu sakitnya sakit banget. Itu karena apa tuh? Karena lubang. Gigi berlubang dibiarkan terus sampailah kena syaraf gigi. Nah, itu sakit banget. Sedangkan untuk manajemen sakitnya itu agak susah. Jadi emang harus dijelaskan ke pasien.
Iya, iya. Mbak, ini kunjungan pertama lumayan sakit, tapi nanti setelah kunjungan selesai ini Mbak udah bisa tidur nyenyak lah. Itu susah banget. Aku tadi malam tuh ya, pas banget Mbak ngomong nih, aku jarum bengkok 2, patah 1. Jarum tuh bengkok karena apa dulu? Karena Nusuk susah. ininya. Gigi mau Gusinya anestesi, tuh. mau bius enggak, giginya langsung karena Oh, kalau giginya langsung. kalau di Sakit dong. Kalau langsung karena giginya kalau di gusi berlubang. nggak bisa kan lagi infeksi Oh, iya iya iya. itu. Jadi makanya harus dari dalam. dari dalam. Jadi udah jebol, udah dimasukin obat bius, udah masukin obat tambal sementara, udah pasiennya udah happy lagi pulang. Tapi sakit banget dong ya waktu disuntik kan. Pasiennya teriak kok. Tapi aku info konsen dulu, jelasin dulu ke pasien. Iya iya. Jadi jangan sampai pasiennya kaget ya gitu. Berarti memang kayaknya jadi dokter gigi itu juga harus hati-hati banget Hati-hati ya. banget. Kayak tadi kata Bang ya, kalau misalnya gusinya lagi bengkak tuh nggak boleh disuntik gitu kan. Terus kan ada beberapa juga kalau misalnya kita mau cabut gigi itu juga harus lihat kondisi dulu kan, apakah memang sedang sakit atau enggak biasanya gitu kan. Nah itu betul. Ini saya paling sebel sama masyarakat Bengkulu. Kadang tuh udahlah Bang, cabut aja lu Bang, Ah. sakit banget nih gitu kan. Mendingan kayak gitu Mbak, ngaku sakit. Ada yang bohong. Kalau bohong emangnya kenapa Bang? Nah dia bohong, nggak lagi sakit. Iya. Karena di masyarakat ini beredar isu kalau giginya lagi sakit, dokter giginya nggak mau ngapa-ngapain. Bukan nggak mau ngapa-ngapain, diobservasi, dikasih obat dulu, baru dicabut di kunjungan berikutnya setelah infeksinya reda. Iya. Karena ketika lagi infeksi besar, itu obat bius nggak kerja. Obat bius kerjanya nggak maksimal. Akhirnya pasien kalau dicabut gigi paksa ya sakit, kasihan pasiennya. Dokter mah nggak ngerasa sakit. Makanya itu banyak tuh pasien yang suka bohong. Sering aku selalu tanya tuh, beneran Bu sakit atau enggak? 2 hari lalu Dok. Beneran 2 hari lalu. Tadi pagi Dok. Nah, udah. Iya, Aku udah kebaca deh pasien-pasien yang mau bohong itu. Tapi Tapi tetap ada yang mau maksa gitu. ya dicabut. dokter nggak boleh ngikutin pasien Ya, dong. karena kan takut resiko juga kan ya. Resiko kasihan pasiennya. Itu. Jadi beneran harus ke dokter gigi, jangan nunggu nggak sakit. Benar. Ada yang minum obat dulu biar nggak sakit. Itu nggak juga, salah. Sama juga ya. Itu kan minum obat pereda nyeri sakit, itu kan iya. bukan ngilangin infeksi tapi ngilangin gejalanya. Oh, bukan ngilangin rasa sakit Dia ya? mau disuntik pun tetap sakit. sakit juga pasti Iya dicabut. sih ya, karena memang harus kita lihat dulu ya kondisi Betul. gigi yang mau dicabut itu kayak gimana gitu kan. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita, yaitu dokter gigi di era sekarang. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.